Beginilah penjelasan pakar telematika tentang alat pelacak yang menempel di mobil yang dipakai Tio, mantan ketua BMM UGM, yang sempat bikin publik heboh. Bagikan video ini bila bermanfaat, agar kita tidak mudah mengambil kesimpulan. Ini anak halu atau kebanyakan nonton film kali ya, film spionase gitu, atau cuma parodi aja ya, bikin konten atau apa sih nih maksudnya nih? By the way, kalau cuma lucu-lucuan pun nggak lucu banget ini ya. Dan saya tidak peduli ada urusan politik dia segala macam, saya nggak peduli. Dia merasa dia penting lagi di Uber-Uber, makanya nggak gitu-gitu amat juga, nggak segitu pentingnya orangnya gitu kan. Tetapi saat orang ngomong soal telematika dan kemudian informasinya menyesatkan seperti biasa, saya nggak cuma tergelak, tapi selalu juga tergerak untuk meluruskan supaya masyarakat lebih paham. Ngerti ya concern saya? Oke, kita bicara soal teknologinya, penyampaiannya, kegunaannya, semuanya ngaco yang dia sampaikan. Pertama soal istilah, dia bilang PBX Finder. Salah, yang benar nyebutnya adalah PBX Finder. Beda dengan PBX Finder ya. PBX Finder, Private Branch Exchange Finder, alat pelacak berbasis jaringan private. Nanti saya kasih tahu ya, tetapi ini alat untuk membantu melacak. Oke, itu satu. Nah kalau dibilang wabah ya nggak apa-apa lah, dia namanya juga ini orang nggak bisa bahasa Inggris. Well, kalau nggak bisa bahasa Inggris jangan istilahinnya kayak gitu, belajar dulu dong nanya. Karena masalahnya istilah ini adalah dalam bahasa Inggris. Kan dia namanya Tio, kan nggak mau orang bule manggil dia Tayo gitu loh, bacanya karena TYO bahasa Inggris kan jadi bacanya gitu. Kan nggak mau, maunya Tio gitu loh. Kita juga nggak akan nyebut USA, kan nggak, maunya disebut ada USA karena United States of America. Kita juga nggak mau negara kita dibilang ada NKRI gitu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah gua tampar Amerika ada yang berani atau siapapun bule gitu manggilnya Indonesia. Kita harus mau disebut sesuai dengan pengucapan sesuai bahasa kita, ya kan, itu pakem banget. Apalagi ini produk seseorang gitu ya. Nah, PBX Finder ini alat untuk menemukan barang semacam tagging gitu loh. Jadi kayak alat digital, kotak bentuknya gitu, ada baterainya di dalamnya. Biasanya dicantolin untuk barang-barang berharga. Misalnya kita cantolin di dompet, kayak lebay nggak dompetnya, bisa lah di dompet, di gantungan kunci, di kamera, di charger, di apapun barang-barang yang menurut kita pengen selalu membawa barang itu, tetapi suka kalau kehilangan, suka kelupaan, kita pengen buru-buru cari tahu, ataupun itu barang berharga ya. Nah pakai jaringannya itu apa, jaringan Bluetooth, jadi makanya itu dibilang private branch exchange, hanya untuk yang jaringan kecil aja ya. Nah teknologinya dulu ada yang namanya BLE ya, Bluetooth Low Energy, karena kan Bluetooth kan boros. Nah ini dibikin supaya lebih awet aratnya si baterainya. Kemudian meningkat di atasnya namanya UWB ya, Ultra Wideband. Itu untuk iPhone yang seri 11 ke atas, yang kemudian udah pakai chip U1 gitu, dipasang di situ. Gunanya si AirTag istilahnya zaman dulu. Nah kemudian meningkat lebih barunya lagi, mulai pakai Find My Network ya dari Apple. Itu kemudian yang berbasis internet relay. Nah ini pakai jaringan private branch, tapi jaringannya memanfaatkan orang-orang sekitarnya. Jadi ini bukan GPS tracker. Kalau orang bilang oh ini GPS tracker, beda. Lagian by the way, orang kalau ngomong GPS itu dibilang teknologinya, bukan, teknologinya namanya GNSS, Global Navigation Satellite System ya. Di Amerika atau produk Amerika bilangnya Global Positioning System. Kalau di Rusia namanya GLONASS, Globalacja Navigationaya Sputnikovaya Sistema ya. Kalau di Eropa namanya Galileo, Cina namanya Beidou atau apa bacanya, tulisannya mah Beidou gitu ya. Itu semuanya secara teknologi, tetapi apa secara nama-namaan, teknologinya GNSS ya. Nah kalau pakai GPS di situ kan dia membaca sinyal dari satelit. Nah ini sudah pasti bukan untuk perangkat yang kayak gitu, karena kalau untuk mendengarkan sinyal satelit nggak bisa di bawah tempat ban serep gitu, karena kan ada penampang besinya, di atasnya ada bekleding, ada apa-apa segala, kemudian ada lagi atapnya gitu kan, besi lagi, semuanya besi. Itu sinyalnya dari satelit pasti nggak masuk. Segede-gedenya itu barang, itu bukan berarti dia untuk alat broadcast. Dia nggak membroadcast apa-apa kalau GPS tracker. Dia justru menerima beberapa informasi dari satelit GNSS, kemudian diolah, akhirnya dia menemukan titik dia itu sebetulnya di mana. Kalau di kolong bawah nggak dapet. Nah dengan PBX Finder malah di sini, PBX Finder di sini membuat si jaringan ini, alat ini masih bisa ketemu. Kan tadi saya bilang kalau dekat kita bisa cari tahu, alat ini ada di mana nih, kamera saya dipanggil, oh ada lokasi di situ gitu ya, berdasarkan jarak secara Bluetooth-nya. Tapi kerennya ini alat nih si pemilik, dia sudah di pairing lah, anggap istilahnya ya, udah dikoneksikan saya alat ini dengan si HP yang punyanya si A ini. Kemudian si A ini udah jauh dari alat ini, alatnya di mana bisa dipasang gitu, dia nggak tahu, ketinggalan jauh. Nah kemudian ada si B di sini ya, yang dekat sama alat itu. Si A kan nggak akan dapat, namanya cuma Bluetooth, tapi si B karena punya aplikasi yang sama nanti menangkap sinyal ya, bukan suara lah, sinyal dari si perangkat tersebut, karena perangkat itu sekarang nge-broadcast kan sinyal. Nah ini si B akan dengar
bukan hanya si B, si C, D, E, F, G yang punya aplikasi ini juga semuanya akan mendengarkan sinyal tersebut. Tinggal soal jarak. Nah, mereka pun nggak tahu bendanya di mana, hanya tahu ini ada perangkat nih, kok ada yang di area saya, ini bukan alat saya, enggak, ya udah ignore gitu. Walaupun mereka ignore, tetapi si programnya itu mengunggah informasinya secara terenkripsi, ya titik lokasi tersebut, ya lokasi si perangkat ponsel loh, bukan si alat. Itu dikirim kepada si pemilik yang aslinya. Jadi dibilang bahwa barang Anda ada di lokasi sekian, longitude latitude-nya gitu loh. Itu di situ berdasarkan si perangkat. Jadi yang terdeteksi GPS-nya adalah ponsel-ponsel yang punya PBX-nya dan sekitar alat itu yang tadi mendengarkan sinyal itu, ya. Kedeteksinya si ponsel-ponselnya ini ya udah cukup karena ponselnya kan udah ada GPS gitu loh. Tujuannya apa? Jadi si alat ini kalau ada di basement ataupun di mana, walaupun taruh di kolong gitu masih tetap bisa ketahuan titiknya, asalkan ada ponsel lain, ada perangkat yang lain yang deket-deketan juga sama di situ. Oke? Dapat ya, kebayang ya. Nah, setelah dia mengirimkan, yang ini tahu titiknya, tetapi dia tidak tahu siapa nih yang menemukannya siapa. Dia hanya tahu ada orang-orang yang dekat di arah situ. Nah, si penemunya kalau nemu barangnya, kemudian dia iseng, dia antek gitu, dia buang sinyal digitalnya, disimpan barangnya, ya si pemilik barang ini nanti hanya ngedenger lagi sinyal itu. Kalau si tagnya ini sekarang udah nganggur nih, nggak kehubung sama alatnya, geletak aja gitu, tetap nge-broadcast kan dia. Nah, orang lain akan tetap dengar lagi gitu loh. Jadi dia terdeteksi kepada si perangkat, si pemancarnya doang. Oke? Clear ya tujuannya si perangkat ya, dan clear ya sudah bedanya dengan alat GPS tracker, beda banget. Oke, nah clear. Sekarang dengan kayak gitu berarti kalau si Tio ini dia bilang nggak melihat itu dalam notifikasinya karena dia pakai iPhone, teman-temannya pakai Android atau pakai apa nggak dapat. Tetapi kalau sekarang temennya yang lain juga yang pakai iPhone juga, ini kan nanti masih nyala nih, dia coba aja sesama iPhone semuanya yang dekat-dekat situ ya, semuanya akan menerima broadcast dari si perangkat ini. Jadi bagaimana mungkin ini perangkat bisa dibilang bahwa dia membroadcast untuk khusus ngejejer dia yang si Tio itu. Kebanyakan nonton spionase sih, itu yang saya bilang, jadinya suka ngaco-ngaco gini ya, jadinya apa saya bilang, halu saya bilang, soalnya kenapa? Kasihan masyarakat kita seakan jadinya, wah ngeliatnya kasus ini kemudian kayak gimana-gimana, padahal pas udah dengar dari yang saya gini, saya ceritakan, oh gitu doang ya, lebay ya kan, akhirnya bilangnya lebay gitu loh. Bisa jadi mungkin si mobil itu apa sih, mobil Fortuner atau apa itu mungkin milik temennya, milik saudaranya atau siapa, mungkin dipasangin alat itu agar si saudaranya tahu kalau mobil ini ada yang bawa, ada yang minjam kemana-mana, nanti kemudian hilang atau apa, lumayan masih bisa terdeteksi ya gitu pemanfaatannya. Mengenai packagingnya atau gimana ya, namanya kalau orang mau modifikasi bebas-bebas aja. Nah, kalau kalian menganggap bahwa percaya kayak sama dia, dibilang wah ini Intel nih gitu, come on, Intel mah nggak perlu sampai perangkat yang kayak gitu, cukup dari ponsel. Saya bilang dari ponsel aja kita udah bisa mendeteksi, nggak usah Intel, kita aja kan lihat ada aplikasi banyak yang suka ada di pasaran yang untuk ngedeteksi si A di mana, si B di mana, ya kan. Nah, begitu pula si alat PBX Finder ini, PBX Finder ini, itu ada banyak di mana-mana, itu dijual di masyarakat, bukan alat-alat khusus yang kemudian hanya orang-orang tertentu dan kemudian orang jago-jago doang yang bisa pakai, enggak, bebas semuanya punya, dan kemudian pakai perangkat platform yang sama, pakai iPhone di Apple gitu, di iOS ya bisa. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, udah hampir 10 menit, mohon maaf kalau kecepatan, semoga amanah, semoga bermanfaat. Mohon maaf saya nggak pakai istilah-istilah yang terlalu kompleks agar mudah dimahami orang, dan kemudian mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang merasa tersentil dan kemudian nggak berkenan sama yang saya sampaikan. Kembali saya bilang, saya nggak urusan sama politiknya, saya lebih concern masalah telematikanya. Jangan memperbodohi orang untuk hal-hal yang membuat masyarakat jadinya malah ngaco kepikiran kemana-mana ya. Pikirkan diri Anda sendiri, kepentingan Anda sendiri silahkan, tetapi jangan ganggu masyarakat dengan informasi yang nggak guna, yang nggak kemana-gimana ya, berasa Tom Cruise loh. Itu aja, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di halal.